Area 51, nama yang gak asing lagi buat kalian para pecinta konspirasi dan hal-hal yang berbau luar angkasa. Kalau kalian ketik di Google Area 51, pasti bakalan banyak muncul berbagai teori konspirasi. Nah, seperti yang kalian tahu, kadang ada beberapa teori konspirasi yang ternyata memang beneran terjadi. Tapi bagi pemerintah itu dilabelin sebagai konspirasi dengan maksud buat melindungi berbagai macam proyek rahasia pemerintah. Contohnya kayak proyek MK Ultra. Kira-kira gimana sama Area 51? Apakah ini cuma pangkalan militer biasa atau jangan-jangan di situ ada alien dan senjata rahasia yang kalau bocor ke publik akan jadi bahaya? Makanya pemerintah Amerika nutup-nutupin. Bahkan dulu itu ada semacam gerakan Storm Area 51 di Facebook buat nyerbu Area 51. Mungkin kalian masih ingat? Yang pada akhirnya cuma ada 150 orang yang datang dan gak ada dari mereka yang berhasil masuk ke dalam Area 51. Jadi Area 51 masih menjadi misteri bagi sebagian orang. Di pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang Area 51 dan beberapa konspirasinya. Awal mula Area 51. Di tengah gurun Nevada yang luas, ada sebuah lokasi yang bernama Area 51. Di situ ada jalan yang gak beraspal menuju pintu gerbang Area 51. Di sepanjang jalan terdapat berbagai tanda larangan melintas dan juga kamera ada di mana-mana. Apa yang terjadi di dalam sana selalu menimbulkan banyak spekulasi, mulai dari adanya alien yang ditahan di tempat itu, terus ilmuwan ngelakuin reverse engineering terhadap pesawat aliennya. Sampai ada rumor kalau rekaman pendaratan manusia pertama di bulan dibuat di situ juga. Sebelum kita masuk ke misteri dan konspirasi yang ada di Area 51, tentu aja kita harus tahu sejarah gimana Area 51 bisa ada. Nah, ini kembali ke masa Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi, pas Uni Soviet bantu Korea Utara dalam Perang Korea tahun 1950, Amerika khawatir kalau Uni Soviet akan memperluas pengaruhnya. Sebelumnya, Uni Soviet juga berhasil ngelakuin uji coba bom atom tahun 1949. Maka dari itu, Amerika mulai memantau Uni Soviet dengan ngirimin pesawat mata-mata ke daerah Uni Soviet. Tujuannya, supaya Amerika bisa memantau langsung apa yang terjadi di Uni Soviet. Pesawat yang dikirim itu cuma punya kemampuan terbang yang sangat rendah, makanya pemerintah Amerika tuh khawatir kalau pesawatnya gampang dilihat dan akhirnya ditembak jatuh. Di tahun 1953, Angkatan Udara Amerika Serikat mulai pengen buat sebuah pesawat yang bisa terbang sangat tinggi, sekitar 21.000 meter di atas permukaan laut. Sekedar info, pada saat itu tuh pesawat biasa cuma mampu terbang di ketinggian 6.000 meter aja. Nah, pemerintah Amerika pengen bikin pesawat yang punya kemampuan hampir 4 kali lipat dari kemampuan pesawat biasa. Selain itu, pesawat ini juga nggak boleh terdeteksi radar, juga punya jangkauan sekitar 3.000 miles atau sekitar 4.800 km tanpa berhenti isi bahan bakar. Wow! Selain itu, pesawat itu harus mampu bawa beban sekitar 300 kg yang terdiri dari berbagai macam alat dan kamera buat fotoin daratan Uni Soviet. Buat ngatasin hal ini, Presiden Amerika saat itu, Eisenhower, akhirnya nyetujuin proyek rahasia pengembangan pesawat pengintai yang dikasih nama Program Aquatone. Program ini dimulai pada November 1954, setahun lebih dari Presiden Eisenhower mulai menjabat. Pesawat ini dikenal dengan nama U-2. Karena ini merupakan proyek rahasia, maka perlu juga tempat rahasia atau terpencil buat ngelakuin uji coba. Lalu, sebuah daerah di bagian selatan gurun Nevada yang dekat sama daratan garam yang disebut Groom Lake jadi pilihan sebagai tempat uji coba. Tempat ini kemudian dikenal sebagai Area 51. Kenapa dinamain kayak gitu? Ada sebuah pendapat yang mengatakan penamaan Area 51 itu diambil karena dekat sama situs uji coba nuklir Nevada. Situs uji coba itu dibagi jadi beberapa area dan ditentuin pakai nomor sama Komisi Energi Atom Amerika Serikat. Kebetulan yang dipilih adalah Area 51. Area ini juga termasuk kawasan uji coba nuklir pada zaman itu.
Lokasi Area 51 udah sangat familiar dengan militer Amerika karena pernah juga dijadiin area percobaan meriam udara sewaktu Perang Dunia Kedua. Nah, setelah ketemu tempatnya, akhirnya proses pembuatan pesawat U2 pun dimulai. Pembuatan pesawat U2 ini ngabisin biaya sekitar 200 juta dolar. Dan mulai uji coba terbang pada tanggal 1 Agustus 1955. Pesawat ini bisa terbang dengan ketinggian 18.000 meter di atas permukaan laut. Jadi, masuk ke dalam area Uni Soviet dan mata-matain kegiatan militernya. Tapi nggak berlangsung lama, tanggal 1 Mei 1966, U2 ditembak jatuh sama pesawat militer Uni Soviet. Setelah kejadian itu, Amerika lalu ngembangin lagi pesawat teknologi tinggi yang bernama SR-71 Blackbeard. Pesawat itu berhasil diuji coba tanggal 22 Desember 1964. Kemampuan pesawat itu sangat luar biasa dan dapat julukan pesawat mata-mata sempurna. Gimana enggak, pesawat itu mampu mengudara di ketinggian 80.000 kaki atau sekitar 24.000 meter di atas permukaan laut. Wah. Sejak saat itulah Area 51 kemudian jadi tempat berbagai macam uji coba proyek rahasia Amerika Serikat. Bob Lazar. Kalau kita ngomongin konspirasi Area 51, tentu aja kita nggak asing lagi sama yang namanya Bob Lazar. Kisahnya ini diceritain di sebuah film dokumenter Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers. Kalau misalnya kalian ada waktu, bisa kalian tonton deh. Nah, di situ dibahas tentang berbagai macam penampakan alien dan juga UFO. Dan tentu aja kisahnya dan klaimnya tentang kebenaran dari Area 51. Di sebuah wawancara dengan stasiun berita Las Vegas, KLAS, Bob Lazar muncul dan mengklaim bahwa adanya hubungan Area 51 dengan alien. He called right after and he said, "Do you have any idea what we're going to do to you?" Bob Lazar bilang kalau Area 51 merupakan tempat uji coba dan penelitian pesawat luar angkasa yang berasal dari alien. Dia mengaku bahwa dia mulai bekerja untuk Angkatan Udara Amerika Serikat tahun 1980 di sebuah pangkalan dekat Area 51 yang disebut S4. Tugasnya Bob di tempat itu adalah merekayasa ulang pesawat luar angkasa milik alien. Saat itu dia ngerjain pesawat luar angkasa yang berasal dari penggalian arkeologi. Jadi, ya itu adalah pesawat luar angkasa yang jatuh di masa lalu. Mungkinkah itu dari Anunnaki? Dewa di dalam mitologi Sumeria kuno itu juga dipercaya berasal dari luar angkasa. Video tentang Anunnaki ini udah pernah dibahas. Kalau misalnya kalian penasaran, silahkan dicek. Oke, kan tadi disebutin kalau Bob ini kerja di pangkalan yang bernama S4. Di S4 ini, para ilmuwan dibagi jadi beberapa kelompok penelitian berdasarkan bidang mereka masing-masing. Nah, Bob kerja di bagian propulsion atau tenaga penggerak. Kalau misalnya di sini ada yang pernah belajar otomotif atau teknik mesin, tolong dikoreksi kalau salah ya. Bob bilang kalau pesawat yang dikerjainnya bentuknya kayak piring terbang dan Bob namain itu sport model. Pas kerja di situ, Bob Lazar juga bilang kalau dia pernah lihat alien. Suatu ketika, Angkatan Udara Amerika tuh pengen nguji coba pesawat hasil rekayasa ulang yang mungkin dikerjain sama Bob Lazar. Bob ngajak temannya buat ikut ngeliat uji coba itu tengah malam di dekat Groom Lake. Karena ketahuan, gak lama Bob pun diberhentiin dari Angkatan Udara. Dan sejak saat itulah dia mulai bercerita ke publik soal pengalamannya pas kerja di sekitar Area 51. Setelah itu Bob Lazar gak terlalu kelihatan lagi di depan publik. Sampai film dokumenter Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers muncul. Mungkin bagi sebagian kalian yang skeptis, Bob nih gak ada bedanya dengan beberapa orang yang nyari sensasi doang lewat jalur penampakan alien dan proyek rahasia Amerika Serikat. Sebagian orang bahkan ngeraguin latar belakang pendidikannya. Soalnya dalam beberapa interview, dia bilang dia kuliah di perguruan tinggi Pierce Junior College di California, terus masuk ke Institute of Technology California, Caltech. Terus dia ngaku dapat gelar master di bidang fisika pas kuliah di Massachusetts Institute of Technology atau MIT dan elektromagnetik di Caltech. Walaupun gelarnya agak susah buat dibuktiin, tapi seorang fisikawan yang namanya Stanton Friedman membenarkan kalau Bob memang kuliah di perguruan tinggi Pierce Junior College dan juga Institute of Technology California.
Tapi nggak ada bukti dia lulus dari MIT. Walaupun background pendidikannya tuh meragukan, ada beberapa klaim dari Bob yang ternyata malah sesuai dengan fakta. Yang pertama, soal klaim dia bahwa Area 51 merupakan tempat uji coba rahasia Amerika Serikat. Terbukti benar. Pada saat itu, ketika Bob Lazar mengklaim di sebuah interview, belum banyak orang yang tahu kalau Area 51 merupakan tempat uji coba rahasia. Tempat itu dijaga ketat dan mustahil warga sipil biasa bisa masuk ke dalam. Kecuali Bob emang pernah masuk dan kerja di area tersebut. CIA bahkan baru mengakui Area 51 itu ada dan jadi tempat berbagai proyek rahasia Amerika Serikat tahun 2013. Itu jauh setelah Bob spill hal itu di media pada tahun 90-an. Yang kedua, soal klaim Bob yang ngaku menggunakan sistem akses keamanan yang sangat unik buat dapetin akses ke pangkalan S4. Jadi, orang-orang cuma bisa masuk ke situ pakai semacam sensor tangan yang menganalisa kepadatan tulang tangan tiap orang. Orang-orang kan agak skeptis ya. Masa sih zaman itu udah ada alat secanggih itu? Nah, beberapa tahun kemudian, pihak Angkatan Udara mengakui bahwa alat semacam itu tuh emang pernah digunakan dan alat itu bernama Iron Mat. Proses kerja alat ini adalah bandingin panjang jari dan bentuk jari seseorang lewat serangkaian fotosel. Kemudian lampu terang yang ada di atas alat itu nyala dan bandingin hasil geometri tangan sama file yang udah ada. Bingung? Intinya penggunaan alat itu biasanya di area khusus dan tingkat keamanannya tuh sangat tinggi. Nah, balik lagi, dari mana Bob tahu kalau misalnya alat itu udah ada pada saat dia diinterview? Selain itu, ada lagi klaim Bob Lazar yang menarik nih. Ini soal klaim dia tentang elemen 115. Dia mengklaim bahwa bagian inti propulsi pesawat yang dikerjain itu bernama elemen 115. Pada saat itu di tabel periodik belum ada elemen 115, makanya banyak orang menganggap dia halu. Terus pada tahun 2003, ilmuwan Rusia berhasil mensintesis elemen 115 di laboratorium dan namain elemen itu Moscovium. Diambil dari ibu kota Rusia, Moskow. Unsur ini tidak diketahui sampai tahun 2003, 14 tahun setelah Bob Lazar mengaku meneliti unsur tersebut buat militer AS. Gimana menurut kalian? Namun, walaupun berbagai klaim-klaim yang tadi disebutin mendukung cerita dari Bob Lazar, ada beberapa hal yang tampaknya masih jadi tanda tanya nih. Banyak pihak yang menilai bahwa pernyataannya itu cuma kebetulan dan dia adalah seorang pembohong. Balik lagi ke tadi, soal background pendidikannya yang nggak punya bukti kuat, serta ceritanya di beberapa interview tuh sering berubah-ubah. Apakah Bob Lazar seorang pembohong? Ataukah pemerintah yang berusaha menghapus data pendidikannya, jadi orang pada nggak percaya sama dia? Ada banyak probabilitas yang agak sulit buat dijelaskan dan dipahami. Tidak ada alien di Area 51. Klaim Bob Lazar tadi soal Area 51 kadang nimbulin berbagai pertanyaan. Walaupun banyak orang yang mempercayai, tapi nggak sedikit juga yang skeptis. Di sini kita nggak akan bahas soal adanya alien atau enggak. Tapi ada banyak planet di galaksi Bima Sakti yang punya kemiripan sama bumi. Pertanyaannya, apakah proses evolusi mereka udah setingkat sama kita yang hidup di bumi atau bahkan lebih? Itu menarik buat dibicarain. Kalau mereka udah setingkat atau lebih, apakah mereka mampu buat pesawat terbang teknologi tinggi dan mendarat di bumi? Lalu secara kebetulan pemerintah Amerika Serikat bisa nangkep mereka dan mempelajari mereka di Area 51? Kemungkinannya kecil. Tapi balik lagi, dunia ini tuh penuh dengan probabilitas. Rasa skeptis itulah juga yang membawa Annie Jacobsen, penulis buku Area 51, An Uncensored History of America's Top Secret Military Base, pengen menyelidiki lebih dalam soal Area 51. Buat nulis buku itu, Jacobsen mewawancarai lebih dari 70 orang yang punya info tentang fasilitas rahasia itu, termasuk 32 orang yang tinggal dan kerja di Area 51. Annie Jacobsen di dalam interview dengan Fox.com bilang kalau Area 51 sebenarnya adalah tempat uji coba proyek rahasia Amerika. Area 51 dipakai sama Departemen Pertahanan Amerika serta CIA buat bikin teknologi dalam bidang mata-mata, pesawat, drone, dan teknologi canggih lainnya. Jacobsen bilang Area 51 itu sangat rahasia sehingga dijaga ketat. Itu karena teknologi yang ada di dalam itu adalah teknologi yang sangat maju dan bisa jadi itu adalah kartu as Amerika buat ngejalanin dominasi globalnya.
Terus, gimana sama penampakan UFO? Banyak loh terlihat di sekitar daerah itu. Jacobson jelasin bahwa kemungkinan besar itu adalah pesawat teknologi tinggi yang dikerjain sama Badan Pertahanan Amerika. Misalnya pesawat U-2. Pesawat ini bisa terbang di ketinggian 60.000 kaki. Saat itu tentu aja pesawat ini disangka pesawat alien, bahkan bagi kalangan militer sendiri. Selain kemampuan terbang yang di atas rata-rata, kecepatannya juga sangat tinggi. Oh iya, tadi kan udah dibahas kalau CIA dan militer AS baru mengakui adanya Area 51 tahun 2013. Tapi nggak cuma itu, militer AS akhirnya ngakuin keberadaan Area 51 pada 2013 setelah dokumen rahasia CIA yang sebelumnya merinci sejarah pesawat mata-mata U-2 diperoleh oleh Arsip Keamanan Nasional di Universitas George Washington. Kalian bisa cari di Google dengan kata kunci The CIA and the U-2 Program 1954 till 1974 yang isinya 272 halaman. Yay, selamat. Di dalam dokumen itu ditulis berbagai kegiatan operasi U-2 di berbagai negara, bahkan sampai ke Asia, kayak China dan Vietnam. Nah, gimana kalau berbagai penampakan UFO yang tertangkap kamera itu adalah pesawat teknologi tinggi kayak U-2? Bisa jadi kan? Jacobson juga dengar dari beberapa orang yang pernah ke Area 51 kalau mereka ngelihat teknologi yang dikerjain di sana itu sangat maju sampai mereka nggak nyangka kalau itu bukanlah buatan manusia. Mungkin itulah yang nyebabin Bob Lazar ngira kalau itu teknologi alien. Jacobson nyimpulin bahwa Area 51 emang area misterius, bukan karena di sana ada alien, tapi karena disitulah berbagai macam program teknologi dan sains yang sangat maju dikerjain. Dan ada rumor bahwa cerita alien digunain sama CIA buat nutupin operasi rahasia mereka di Area 51. Gimana menurut kalian? Apakah Bob Lazar dipekerjakan sama CIA buat bikin rumor soal alien buat nutupin jejak uji coba pesawat teknologi tinggi mereka dari Rusia dan negara lainnya? Alright, that's all about Area 51. Kalau misalnya, aku yakin sih pasti kalian banyak yang punya teori-teori dan konspirasi-konspirasi yang lebih lengkap, lebih komplit, dan banyak versi. Boleh komen. Kalau misalnya ada yang salah, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi. Komen aja. Kalau misalnya kalian mau nonton video aku yang lainnya, boleh cek playlist. And as always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Gimana enggak? Pesawat itu mampu mengudara di ketinggi. Gimana enggak? Pesawat itu mampu mengudara di kuliah di Massachusetts. Di Massachusetts.